kita sekarang sudah ada di Batu Bata Merah Batu. Ya, di sini ya nanti kita nginepnya. Jadi agak masuk ya tempatnya, cuman kalian nggak usah khawatir masalah parkir. Parkirnya luas banget guys. Di sini ada parkir mobil dan parkir motor. Ini kayaknya baru direnov ya, karena kayaknya dulu hasil foto di sini itu nggak seperti ini. Tapi ini viewnya bagus guys. Di sininya ada gunung langsung. Itu gunung apa ya? Nggak tahu itu gunung apa. Terus kayaknya di belakang itu juga ada sawah-sawah. Di situ ada di gunung juga, guys. Oke, kita mau reservasi dulu. Iya. Kita ngisi data dulu guys di sini ya. Jadi siapin ID sama ini ngisi data. Di Traveloka itu kita yang bednya jadi satu. Ternyata di sini udah penuh. Jadi ini dapat bed yang sendiri-sendiri, tapi petugasnya bilang nanti akan digabungin bednya seperti itu guys. Jadi kita nunggu dulu di lobbynya. Kalau langsung di kamar ya guys. Oke sih, langsung. Ini kamarnya depan. Oke, Mbak Rizky ya kamarnya. Ini dia. Diganti yang jadi satu bednya. Ini ada blowernya. Coba kamu ini. Ada blower. Jadi nggak akan pengap ya seperti yang di sini. Dan ini ada meja rias. Nggak tahu ya nanti itu airnya bisa hangat atau enggak. Nah, ini dulu. Ini bednya sebenarnya tadi kita nggak dapat bed seperti ini. Sebenarnya kita dapatnya bed sendiri. Tapi karena aku minta tolong masnya untuk bisa bednya satu, ya ganti coba ya. Aku coba gitu. Oh guys, ini ya, ini apa namanya? Oh ini udah dijadiin satu. Jadi ini tak pikir ini akan dijadiin satu. Ya itu guys. Agak peduli apa enggak sih? Nah ini. Terus di sini ada lemari yang mungkin buat baju, ada dua kastop mungkin untuk handuk. Terus ini ada meja kecil mungkin buat sandal. Terus ini mungkin buat barang-barang. Di sini nggak ada kulkas ya guys, nggak ada kulkas. Terus ini ada TV, mungkin ini TV jadul ya, jadi pakai set top box ya, nggak kayak di rumah guys. Ternyata aku pikir ini batu bata beneran, ternyata ini tuh batu bata ini apa seperti tempelan.
Tempelan guys, ngelupas ya. Ini bukan aku yang lupas sendiri. Nah ini tempelan guys. Ini cukup bersih sih. Nah, oh iya, sini belum ya, tadi lupa ya. Dapat apa aja di sini? Yang pertama adalah handuk. Ada 2 handuknya. Dapat 2 handuk. Terus dapat ini sabun mandi. Terus ada shampoo. Terus 2 toothbrush atau sikat gigi. Mungkin di dalamnya ini ada itu ya, apa namanya, odol juga. Nah pastanya, Odolmin. Oke. Jadi kalau kalian kesini nggak usah khawatir. Di sini sudah ada peralatan mandinya. Mungkin kalau kalian beberapa hari baru nambah ya. Maksudnya beli sendiri bisa. Oh ini ternyata ada air panas, ini air dingin. Tapi belum kita coba karena kita baru masuk. Oke, yuk ikutin kita. Selanjutnya review tentang batu bata merah batu. Nah guys, ternyata ada penunjuk kiblat juga. Jadi kalau kalian mau sholat nih arahnya ya, nah, atasnya pintu masuk. Oh ya, di sini nggak ada AC. Kita coba gimana rasanya suhunya. Ini di bawah gunung sih, semoga nggak panas. Kita di sini jam 3 baru sampai. Langsung istirahat ya Jo. Jadi di sini ada fasilitas musola guys. Ya, ini itu tempat wudhunya. Jadi kalau kalian di sini mendingan wudhunya di kamar mandi. Ini untuk laki-laki ya. Yuk kita sholat. Kalian yang nggak bawa mukena, di sini ada mukena, ada sajadah, ada sarung, ada mukena. Tuh, kayaknya ada tempat apa, dokar-dokaran gitu ya guys. Terus kita ke arah sini. Ini tuh dari yang kita masuk sebelah situ, kalau lurus itu ke sebelah sini. Nah di sini tuh ada wastafel, lalu ada toilet, lalu ini kayaknya toilet gitu ya, toilet semua. Terus kita ke arah sini. Wow, ini bagus juga ya guys. Jadi ini kayak gazebo gitu. Nah, gazebo gitu ya. Ini perasaan ada yang buat tenda ya. Mana? Tenda. Ini kayaknya kalau di review tuh buat tenda bisa. Tuh kita duduk. Dan itu viewnya gunung ya, bagus banget. Oke. Ini kayaknya kafenya. Mau ke kafenya dah? Nanti ya. Oke, nanti kita review kafenya ya mungkin, atau besok. Kita balik kamar lagi. Sana malam hari di hotel kita. Lah, gak kelihatan gunungnya. Ini adalah suasana malam hari. Syahdu banget ya suasananya. Ini kalau pagi tuh kalian bisa lihat gunung di sini. Ini karena ini smoking area. Bagus. Ini kalau misalnya
buka konsulensi kalau gini tempatnya, vibes-nya tenang banget. Nih misal duduk di sini, nih aku nih klien, enak banget ya. Palingan ini smoking. Oke guys, besok kita review ya kafenya gimana. Oh ya, ini kayaknya buat bakar-bakar barbekyuan. Jadi di sini kalau emang kalian mau barbekyuan bisa loh. Estetik guys, ada lampu-lampunya, romantis ya. Suasana pagi hari. Ini adalah suasana pagi hari ya. Tuh, kelihatan nggak view-nya? Bagus banget ya. Ini kayaknya lagi cerah ya. Jadi gunung-gunungnya kelihatan. Oh ya lupa, di sini kayaknya ada penyewaan sepeda nih. Nah ya, tapi kita nggak tahu nih berapa, nggak tanya juga. Bagi kalian mau bersepeda boleh. Di sini tempat helmnya. View-nya bagus banget. Mana? Hai, kita mau jalan-jalan dulu pagi hari. View-nya nih di sekitaran hotel. Gunungnya, gunung ini bukit ke gunung, bagus banget guys. Di sini tadi pagi lihat suhunya 20 derajat Celcius. Ini kita mau cari makan dulu. Apa jauh? Bye. View-nya guys, kelihatan kan ya gunungnya. Di ini ada awan di gunung. Lihat guys, ya kelihatan pendek. View-nya bagus banget guys dari sini. Gede banget. TV-nya nih, apa ya, sinyalnya mungkin karena di gunung dan masih pakai set-top box ya. Jadi tuh kayak apa, berhenti tidak ada sinyal gitu loh. Jadi TV-nya untuk lihat TV nih agak kurang bagus, jadi putus-putus. Nah, pas aku lagi mau ke toilet, aku pencet kan lampunya, terus aku pencet blowernya. Suara blower matikan. Serem cuy suaranya. Oke guys, sekarang kita akan mereview kafenya. Naik ke atas. Ini ada bangku juga. Kita naik. Di sini view agak gelap ya, mendung soalnya. Seperti ini. Kita mau pesan dulu. Kita duduk. Ini kebetulan lagi hujan di atas sini, jadi kita duduk di sini ya. Ini ada yang luar. Ini seperti hasilnya. Nah, ini suasana kalau hujan. Itu gunung nggak kelihatan. Sebenarnya view-nya bagus ya, cuma kabut. Jadi nggak kelihatan, agak gelap.
Kita tunggu makanannya. Ini estetik banget ya, lampu-lampunya. Nah guys, ini adalah modelnya spaghetti bolognese di cafe ini seperti ini ya. Kalau menurutku kurang estetik sih, kayak aku buat di rumah sendiri gitu. Nah, kalau ini adalah lecitinya ya, ada lecinya. Lalu ini adalah apa ini, Jo? Ini apa ini? Kopi latte. Kopi latte. Mari kita makan. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. 'Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too f***ed up to stay still, love. Be as quiet as you can, 'cause if anyone sees, they'll just push it up. I don't gotta know if you're taken, I just let you know bad shoes faking. No one's gotta know just us and the moon till the sun starts waking. Love's the only direction I see, as long as we keep the flow low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. Us in the king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy's so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh my, don't make me have to spell it all night. I don't really give a f about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense like an asteroid. Be discreet, gotta dodge at the tabloids. Let's not think too much, there ain't no problems, so long as we keep this low, 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 low key. You ain't even gotta low, 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 love me. Us in the king size, keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Rasanya itu kayak sausnya itu pakai saus spaghetti bolognese yang saus jadi gitu. Ini mie-nya juga agak kayaknya kurang mateng, jadi setengah mateng gitu ya, masih keras ya. Cuma ini ditambahin apa kayak kornet gitu ya. Sekarang aku mau nge-review minumannya gitu. Kita coba ya minumannya. Lecinya nggak kerasa. Aku nggak tahu ini leci tapi nggak ada rasa lecinya. Jadi kayak teh biasa. Ya nggak apa-apa. Sudah selesai makan. Sekarang kita mau balik. Baliknya itu nggak harus lewat luar situ, tapi kita bisa lewat tembus sini. Ini adalah ke arah kamar di lantai 2. Ini kita turun ke sini.
Ini belok kiri kamar kita. Terakhir kita malam terakhir di Batu Bata Batu. Kita menikmati malam di dalam hotel aja dengan nyemil tahu gejrot. Ini sebenarnya view-nya bagus di situ. Kan suasananya dingin banget di sini. Dengar suara tenggeret gak ya? Tenang banget ya di sini ya. Bagi yang mau nenangin diri ini cocok. Sebelum kembali ke realita, mantul. Hello Kristalisius. Kalian pasti sudah melihat atau nonton video sebelumnya kan, gimana Bata Merah Guest House and Camping Ground itu seperti apa sih? Nah, di sini aku mau review keseluruhan ya dari hasil aku menginap 3 hari 2 malam di sana. Ini yang negatif dulu ya. Yang negatif yang aku temuin di sana, yang pertama kamar itu terasa lembab ya, karena di sana itu ada ventilasi tapi tidak langsung keluar gitu. Jadi kamarku itu di pojok dan bersinggungan dengan kitchen atau dapurnya si itu di hotelnya itu ya. Lalu kedua itu jendela kamar langsung menghadap ke dapur, itu yang membuat lembab. Terus kebersihannya kurang. Waktu di sana itu ada beberapa perabot itu ada, mungkin karena lembab jadi berjamur gitu, berdebu, mungkin bisa dilap anti jamur atau apa gitu ya, sehingga bisa menghilangkan itu jamur atau debu-debunya itu gitu. Lalu yang selanjutnya blower kamar mandi error, suara keras dan tidak bisa digunakan. Jadi untuk hari pertama itu sebenarnya blowernya nggak apa-apa, cuma suaranya agak berisik memang. Terus nggak sampai hari kedua ya, hari kedua ya aku lupa ya. Jadi hari kedua atau itunya itu suaranya itu keras banget, yang sampai blowernya itu nggak bisa dipakai karena berisik banget. Kalau aku di dalam nih telingaku sakit ya, jadi akhirnya nggak bisa dipakai itu untuk blower. Dan ini semoga bukan menjelek-jelekkan guest house-nya ya, ini hanya untuk perbaikan pemilik guest house-nya gitu, agar lebih diperbaiki untuk kenyamanan klien atau pengunjung selanjutnya. Yang selanjutnya adalah air panas. Hari pertama itu bisa oke. Untuk yang hari kedua itu meskipun udah lama nih itu nggak panas-panas gitu, lama banget nggak panas-panas. Akhirnya ya udah mandi air dingin aja gitu. Jadi untuk hari pertama sih oke, kita mandi sendiri-sendiri nih, maksudnya suamiku mandi terus aku mandi gitu ya, itu aman-aman aja. Lalu tapi untuk hari berikutnya itu suamiku mandi sih bisa air panasnya, lalu aku yang mandi tuh airnya itu nggak bisa gitu, air panasnya ya, jadi airnya suhunya dingin. Selanjutnya shower tidak bisa diubah dan tidak disediakan shower cap. Jadi showernya itu bentuknya itu gini nah kayak di video ya, jadi kayak stand gitu ya, bukan yang bisa diarah-arahin. Nah, untuk seperti itu sebaiknya disediakan shower cap. Karena apa? Untuk melindungi rambut, kalau nggak pengen keramas kan bisa nggak basah gitu ya. Tapi kalau emang nggak disediakan shower cap dan kita lagi nggak ada shower cap, nggak pengen keramas, jadinya rambut juga ikut basah gitu. Dan kalian bagi pengunjung itu nggak disediain hair dryer, jadi bawa hair dryer sendiri lebih baik, karena takutnya kan
nggak pakai shower cap, meskipun kita udah menghindari air tuh yang sebelah belakang tuh basah gitu ya, jadi harus butuh di hair dryer biar gak bau atau gimana gitu ya, rambutnya biar gak lembab juga. Lalu tidak disediakan gelas kumur, jadi kalau kumur tuh pakai tangan gitu ya, ya nggak masalah sih, cuma sebaiknya disediakan 1 atau 2 gelas kumur kecil aja gitu ya untuk kumur di wastafelnya. Lalu ini awalnya itu aku di Traveloka itu pesen yang kasur yang jadi satu itu ya, nggak tahu apa itu kasurnya. Nah tapi ternyata waktu aku datang itu kasurnya sendiri-sendiri gitu kan, nggak enak gitu kan, tidur sama suami kasurnya sendiri-sendiri, jadi gimana ya. Ini sebenarnya aku mau review sama suami, cuma suamiku itu agak kurang percaya diri ketika ngomong di depan kamera, jadi ini aku yang review. Jadi awalnya itu sendiri-sendiri gini. Terus aku komplain dong, wah ini nggak bisa Pak, kalau misalnya kita dikasih kamar yang kasurnya jadi satu. Terus kata resepsionisnya kasurnya lagi habis, seperti yang di awal aku jelasin. Jadi akhirnya ternyata kasurnya itu dijadiin satu, yang tengah-tengah itu agak keras, jadi kurang nyaman ya kalau di tengah tidurnya. Jadi ya tetap aja berjauhan gitu biar lebih nyaman ya. Lalu bantal bau dan sarung kusam. Jadi waktu aku tidur nih nyamping apa ya, aku pikir rambutku, padahal aku udah mandi, udah gitu kan, aku bau. Ternyata bantalnya yang bau, entah bekas dipakai orang atau lembab atau basah atau gimana ya. Terus aku lihat-lihat, aku bedain antara sarung bantalku dan bantal suamiku itu berbeda. Sarung bantalku itu lebih kusam daripada sarung suamiku gitu. Lalu bed cover kotor ya, bed covernya ada noda-noda gitu ya. Lalu air shower keluar saat menggunakan keran air bocor. Jadi gini, ketika wudhu, nah itu kan kita pakai keran wudhu nih ya. Nah ternyata itu shower yang di atas itu juga netes-netes, padahal showernya udah mati gitu. Jadi ya agak tetes-tetes gitu. Akhirnya kita wudhu yang di keran satunya atau di wastafel bahkan ya gitu. Terus yang selanjutnya, oh ya, kita juga nyobain makanan di kafenya. Jadi aku waktu itu pesen spaghetti bolognese, terus es teh leci, sama suami kopi gitu ya. Tapi suami nggak nge-review apa-apa sih, mungkin karena dia nggak sedikit bawel kayak aku ya. Jadi kalau aku tuh spaghettinya itu untuk tipe cafe kurang estetik, pertama. Yang kedua, rasanya itu kayak spaghetti buatan aku sendiri, atau ini ya kayak spaghetti yang jadi tinggal direbus lalu diracik pakai bumbu jadi gitu ya, tanpa olahan sendiri. Jadi ya rasanya mungkin kayak kurang bumbu atau seperti apa, biasa aja rasanya gitu ya, nggak ada yang lebih gimana gitu ya, biasa aja gitu. Untuk teh lecinya nih menurutku cuma ditambahin buah leci gitu, nggak ada rasa lecinya, bahkan nggak manis tehnya. Jadi kayak teh biasa, nggak ada rasa leci-lecinya, cuma ditambahin buah leci gitu aja. Oh ya, ketika udah pembayaran itu bilnya itu tanpa harga gitu, bilnya hanya menu apa aja yang kita pesan tanpa biaya, atau apakah kita sudah bayar atau belum gitu. Jadi kita kan nggak tahu ini berapa harganya, mau aku review ternyata nggak ada harganya, jadi ya nggak jadi ya, maksudnya berapa-berapanya itu. Di kamar tidak disediakan pemanas air listrik, hanya disediakan tisu, air mineral, dan 220 ya. Jadi di kamar itu nggak disediain teko pemanas sih, tapi ya nggak apa-apa sih ya, kita bisa beli di luar sebenarnya kalau untuk kopi atau air panas atau kopi gitu ya. Cuma ada air Cleo kalau salah, kecil botol. Lampu tidur tidak ada bohlam, jadi tidak bisa digunakan. Nah jadi waktu aku tuh kalau gelap banget itu nggak nyaman tidurnya, apalagi kalau di tempat baru. Kecuali kalau di rumahku sendiri ya gelap nggak takut, tapi kalau di tempat baru ketika suamiku matiin lampu itu gelap, sama sekali gelap,
nggak ada cahaya. Lalu aku coba cek bohlamnya yang untuk lampu tidur itu, ternyata nggak ada bohlamnya. Minta tolong dong itu diisi aja bohlam ya, lampu kamarnya itu untuk penerangan sedikit lah gitu, selain estetik. Jadi itu kayak ada tempat lampu bohlam tapi tidak ada fungsinya karena nggak ada bohlamnya gitu. Terus itu yang negatifnya ya. Yang untuk positifnya, terima kasih untuk seluruh pegawai, melayani dengan ramah, baik dan fast respon. Sebenarnya baik banget. Jadi kita nampak bingung gitu, langsung pegawainya nyamperin, ada yang bisa dibantu atau apa gitu kalau kita perlu itu. Terus ada juga layanan WA gitu, kita tanya, waktu itu aku tanya Sworkep itu cepat, fast respon sih, baik. Tempatnya dingin, tenang, dan view-nya bagus. Tempatnya itu sejuk, jadi meskipun nggak pakai AC sih sejuk ya, cuma lembab itu yang membuat aku tuh takut aku alergi gitu. Terus sejuk, view-nya itu gunung. Mungkin kalau malam itu bagus banget, nyaman untuk ngobrol. Mungkin kalau aku tinggal di Batu, mungkin tempat konselingnya bisa di situ ya, rekomen. Lalu tempat dingnya itu check in dan check out mudah, jadi nggak ribet dan nggak perlu ngasih, biasanya ada naruh uang dulu di awal gitu ya. Di hotel itu enggak, jadi cuma KTP aja udah selesai. Check outnya pun nggak usah harus, biasanya ada hotel yang harus ditunggu dulu gitu kan, dicek dulu barang-barangnya tuh enggak langsung aja gitu ya. Ada fasilitas penyewaan sepeda ya, ini ada fasilitas penyewaan sepeda dan boleh disewa juga. Tapi waktu itu saya nggak nyewa karena juga saya pakai motor, mau kemana juga naik motor. Jadi kalau naik sepeda pun mau kemana gitu ya, saya pikir ada jalan di samping, ternyata harus keluar hotel dulu untuk bersepeda ke arah persawahan. Itu salah satu positifnya ya. Jadi kalau kalian naik mobil ingin nggak ribet kemana-mana, boleh deh sewa sepeda ya. Lalu ada fasilitas musola dan peralatan sholat lengkap. Jadi aku kan biasanya kalau pergi itu cari musola atau masjid ya terdekat, karena memang kalau kemana-mana itu kadang-kadang bawa, kadang-kadang kalau emang kita nginep itu biasanya aku nggak bawa, karena diusahakan kita sholatnya di musola gitu, karena kan biasanya hotel itu tempatnya kotor atau seperti apa gitu ya, jadi najis juga. Nah di sini bagusnya itu adalah ada musola dan disediain peralatan sholat kayak mukena, sarung, seperti itu, sajadah, jadi lengkap gitu. Kalian nggak usah khawatir kalau emang kalian nggak bawa alat sholat. Di situ ada. Kalau emang kalian nggak nyaman ya kalian bisa ke masjid terdekat, di situ juga ada masjid, jadi dekat. Lalu yang terakhir adalah tempat cuci tangan di luar ruangan itu banyak sekali. Jadi nyaman lah, bersih sebenarnya, cuma dalamnya itu kayak ya itu tadi, berdebu dan lembab. Overall it's good. Terima kasih untuk Bata Merah. Ya ini tidak di endorse ya. Jadi semoga ke depan bisa diperbaiki kekurangannya di Bata Merah Guest House and Camping Ground. Dan see you next trip Crystalicious. Bye bye.